Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan membaca cerita. Ini adalah kisah web novel. Ini tentang novel horor, tepatnya yang berjudul Diari Horor. Teman-teman bisa mengaksesnya juga jika teman-teman ingin membaca beberapa novel lainnya. Di sana ada novel fantasi, ada novel tentang cerita-cerita horor seperti ini, ada juga yang berbau-bau dewasa sih sebenarnya. Ini khusus untuk umur 18 ya. Oke. Teman-teman bisa langsung unduh di Play Store atau lihat nanti di deskripsi ada juga linknya. Ini adalah cerita lanjutan, yaitu cerita kelima yang berjudul Jembatan Sungai. Sudah 2 minggu ayah tidak pulang. Alasannya sibuk harus lembur dan akan pulang di minggu berikutnya. Kehamilan mama sudah semakin besar. Kami tidak memiliki ponsel untuk menghubungi ayah, jadi susah kalau mau kabar-kabar. Zaman dulu harga ponsel masih terlalu mahal. Tidak seperti sekarang, dengan uang 500.000 saja udah dapat Android. Hehehe. Malam itu kami berniat telepon ayah melalui telepon umum yang masih menggunakan koin. Hanya saja letak telepon itu di pinggir jalan raya yang letaknya lumayan jauh dari kontrakan kami. Memang ada jalan pintas paling dekat supaya nggak jauh dari telepon umum, yaitu menyeberang lewat jembatan yang ada di atas sungai. Ada juga jalan utama tapi jauh dan harus bermutar. Dengan kondisi hamil besar, mama mana mungkin kuat jalan sejauh itu. Terlihat ada keraguan dari wajah mama saat itu, antara takut atau nekat. Karena ia sudah mulai merasa mulas di perutnya. Mama ingin mengabari ayah, menyuruhnya untuk pulang kalau bisa. Tapi di sisi lain, letak dari jembatan itu cukup mengerikan jika harus menyeberanginya malam-malam. Apalagi posisi yang sepi dan terletak di tengah pohon bambu. Mama, ayo nih mas, kamu anterin mama ya. Ya. Kami mulai berjalan ke arah barat menuju letak jembatan itu. Sampainya di sana, rimbunan pohon bambu yang gelap dan kemercik air sungai yang menyambut kami dengan atmosfer dingin mencekam. Lampu jalan memancarkan cahaya remang berwarna kuning menambah suasana seram. Kami berdiri cukup lama memandang sisi jembatan yang sunyi. Nih mas, kita tunggu sebentar ya. Siapa tahu ada orang lewat, jadi kita bisa barengan nyebrang ke jembatan. Ucap mama agak cemas. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya aku ngerasa takut banget. Tapi kalau aku takut, kasihan mama. Dia juga pasti akan semakin ketakutan. Aku berdiri diam memeluk pinggul mama. Tidak berani melihat ke setiap arah, karena pasti akan melihat sesuatu yang aneh. Ya, ngapain kamu di sini? Suara tetangga kami, Pak Santo, mengagetkan. Aduh pak, kaget saya. Lagian kamu ngapain malam-malam di sini? Saya mau ke telepon umum pak, jadi mau lewat jembatan ini. Oh ya udah kalau gitu saya juga mau ke rumah saudara. Ayo kalau gitu, ucap Pak Santo. Pak Santo jalan duluan, disusul kemudian aku dan mama. Tapi tetap saja aku gak berani melepas pelukanku di pinggulnya, meskipun ada Pak Santo. Kami lewat di jembatan itu. Jujur aku deg-degan, takut. Gak tahu kalau mama, kayaknya agak lega karena ada teman yang baru nyebrang di jembatan. Jembatan gelap, hanya ada sinar lampu di ujungnya. Tak sengaja aku menoleh ke arah kiri. Air sungai kelihatan tenang karena memang arusnya agak terlalu deras sih sorry. Mama jalan sambil ngobrol sama Pak Santo, sedangkan aku berjalan sambil mengawasi air yang menurutku ada yang aneh. Di cahaya yang remang-remang, air sungai bergerak seperti ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Masih aku amati, siapa tahu itu ada ikan besar yang berenang. Dugaanku salah. Bukan ikan yang ada di sana, tapi potongan tangan dengan kulit pucat bergerak melambai-lambai dari dalam air. Mama, rengekku semakin erat memeluk pinggul mama. Ada apa nih mas? Aku hanya menggeleng lalu mengalihkan perhatianku. Kita hampir sampai, ayo lebih cepat jalannya. Kami berpisah dengan Pak Santo di pinggir jalan raya. Setelah itu, mama mentelepon ayah menggunakan koin yang sudah ia siapkan di kantong dasternya. Aku menunggu mama sambil melihat kendaraan yang hilir mudik di jalan raya.
Gak lama mama ngobrolnya karena koin yang dia punya juga gak terlalu banyak. Ngomong langsung pada intinya. Setelah itu kami kembali pulang. Ya, pulang dengan jalur yang sama. Lagi-lagi sambutan mengerikan dari jembatan. Kalau berangkatnya tadi kami bisa bernapas lega karena Pak Santo, lah sekarang hanya kami berdua. Mama, apa kita mau nunggu orang lewat lagi? Tanyaku. Iya, coba kita tunggu ya, jawab mama sambil melihat-lihat siapa tahu ada orang yang kebetulan lewat. Tapi sudah lama menunggu, gak ada juga satupun yang lewat. Kakiku mulai pegal berdiri. Ini mas, kita pulang aja ya, gak apa-apa, kita berdua jalan yuk, ucap mama. Meskipun terlihat ragu, tapi mama terpaksa. Kalau gak diberani-beraniin, mau sampai kapan kita nunggu di sana? Kami mulai naik tangga menuju jembatan. Mama merangkulku cukup erat. Begitu juga aku memeluk mama semakin erat. Rasanya semakin mencekam dari awal berangkat tadi. Mungkin karena cuma kami berdua saja yang ada di suasana itu, jadi semakin terasa seremnya. Suara lengkingan wanita terdengar jauh, tapi cukup jelas di telinga. Langkah kaki mama terhenti. Sepertinya dia juga dengar suara itu. Refleks aku menoleh ke atas pohon bambu. Kamu masih baru sampai di tengah jembatan. Nih mas, sudah kita jalan aja. Kamu gak usah noleh-noleh kemana-mana, ucap mama langsung merengkuh wajahku dan menutupnya dengan telapak tangannya. Kami melanjutkan perjalanan kami. Dengan perut yang besar, gak mungkin mama bisa jalan terlalu cepat. Suara air sungai bikin kaget ketika sedang dideru ketegangan. Mama sempat menoleh ke sana, tapi sepertinya gak ada apa-apa. Sambil terus berjalan, meskipun banyak suara aneh yang kami dengar, tapi kami berusaha untuk tidak memperdulikannya. Sampai satu suara yang benar-benar mengganggu pendengaranku. Suara bayi menangis memecah kesunyian. Meskipun wajahku ditutup oleh telapak tangan mama, tapi aku masih mendengar jelas. Mama dengar gak? Teriakku lirih. Mama gak dengar apa-apa nih mas, gak usah digubris. Kita sudah hampir sampai, ayo cepat, ucap mama. Suara tangisan bayi semakin kencang dan dekat. Dari sela-sela jari mama aku melihat seorang dengan baju putih sedang berdiri melayang di pohon bambu sambil menggendong anak dengan rambutnya. Mama, aku takut, ucapku langsung memeluk mama erat. Iya, lihat kita sudah sampai. Ayo sekarang kita pulang, ucap mama lega karena sudah berhasil melewati jembatan seram itu dengan selamat. Alhamdulillah, setelah melewati ketakutan, akhirnya kita sampai di kontrakan. Mama, ayah bisa pulang? Bisa. Lusa ayah pulang, ucap mama dengan ekspresi wajah riang. Mama, tadi di jembatan dengar bayi nangis gak? Bayi nangis? Enggak, tapi kalau orang cekikian sama gelombang air mama dengar. Tapi tadi ada bayi nangis mah. Terus nih mas, lihat ada mbak-mbak yang lagi gendong anaknya pakai rambutnya. Hah? Mama menatap terkejut. Kan udah mama bilang jangan jelalatan kemana-mana, ucap mama kesal. Habis gimana? Orang aku gak sengaja lihat kan. Udah jangan dibahas. Sekarang ayo cuci tangan dan kaki. Habis itu kamu tidur ya. Mama menggandengku ke kamar mandi. Dari situ aku baru lihat. Dan mungkin itulah guna rambut panjang kuntilanak, yaitu buat gendong anaknya. Apa iya? Apa mungkin? Gak semuanya sih ngegendong pakai rambut, tapi pengalaman itu aku jadi tahu keunikan mereka. Unik, tapi nyebelin seremnya. Yang ini bener-bener ngeri aku bacanya. Bener sih. Waktu tadi berangkat kan ada Pak Santo, dia jadi agak tenang. Aku tadi waktu baca juga dalam hati tuh pengen bilang goblok lah, kamu pulangnya piye dewean. Sungguh ngeri. Jadi gambarannya kuntilanak yang Nimas bilang itu mereka sering bawa bayi ternyata ya.
Apakah itu bayinya sendiri atau bayi lain atau apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ngerti terus. Oke, ini yang kelima. Cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang masih setia mendengarkan membaca cerita. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.